Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih tentang fungsi. Nah, sekarang kira-kira akan ditanya apa lagi ya? Jadi, soal berikutnya itu ngomongin daerah asal atau domain ya. Misalnya dari suatu fungsi, misalnya ini fungsi yang ada akarnya gitu ya. Terus ini di dalamnya fungsi kuadrat. Kemudian bawahnya ya fungsi linear ya. Contohnya kayak apa? Nanti di tag videonya ya. Sebenarnya udah pernah dibahas ini. Fungsi kuadrat tuh kayak apa? Fungsi kuadrat itu ya, itu fungsinya yang ada kuadratnya. Kayak gini contohnya. Kalau fungsi linear kayak apa linear? Linear itu berarti nggak kuadrat. Ya, kayak gini misalnya ya. Kayak gitu. Nah, fungsi kuadrat kalau dalam akar gimana? Yang pasti kalau akar itu apapun fungsinya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, fungsi linear itu sebenarnya nggak masalah apa aja, semuanya benar, tapi karena posisinya di penyebut, ingat penyebut fungsinya apapun dia tidak boleh sama dengan 0. Itu sih kuncinya ya. Kamu tinggal cari deh X-nya mana yang sesuai. Di latihannya di tag aja dari video lama ya. Kemudian sama ini masih daerah asal juga ya. Sama daerah asal juga. Tanyakan daerah hasil atau range ya. Daerah hasil atau range. Ini berarti tinggal disubstitusi aja ya ke persamaan tersebut. Tapi ini persamaannya adalah fungsi kuadrat ya. Kalau fungsi kuadrat itu ada namanya kan bisa begini ya. Dia punya titik puncak ya. Kamu cari aja titik puncaknya. X-nya adalah min B per 2A. Kamu cari X-nya. Kalau X-nya ada di antara itunya apa namanya si daerah asalnya. Daerah asal tadi dikasih tahu ya. Juga ada contohnya. Sudah pernah dibahas juga. Nanti kamu tinggal cari batasan-batasannya ya. Tinggal cari batasan-batasan. Misalnya ternyata range yang dikasihnya ada di antara ini nih misalnya ya, dikasih hasilnya di antara sini. Nah, berarti kan pas kamu ngitung ini titik puncaknya kan ada di sini, berarti dia masih masuk gitu ya. Berarti kamu ngitung ini sama ini aja nggak boleh, harus ngitungnya bisa ini sama ngitung X yang di sini. 3 kali ngitungnya ya. Tapi kalau misalnya dia ada di antara ini sama ini misalnya ya, si daerah asalnya ya kan kamu ngitung ini doang ya, ini sama ini doang nggak apa-apa, berarti si titik puncak ini nggak masuk ya kan, nggak masuk di daerah asal yang disebutkan. Berarti kamu memang cukup hitung aja ujung sama ujungnya si daerah asal. Tapi kalau misalnya ini si titik puncaknya masuk di antara daerah asal itu, berarti kamu substitusinya, misalnya ini kan ini adalah kita sebut A, ini B ya, ini adalah C. Nah, berarti kamu masukinnya yang A-nya berapa, yang B-nya berapa ada di soalnya, berarti kan ujung sama ujungnya. Nah, yang nanti kamu dapat titik puncaknya masukin juga. Nanti kamu dapat deh paling besar sama paling kecil itu berapa hasilnya untuk daerah hasil atau range gitu ya.